Shalom, berjumpa kembali dalam program Seduh Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, dan anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tema kita perubahan diri. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 4 hingga ayat 6. Begini firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengarkanlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Oma Opa dan anak-anak, dalam kehidupan ini kita senantiasa diajak, diundang untuk mengalami perubahan. Karena tidak ada yang tetap, perubahan itu menjadi suatu keniscayaan. Dalam kehidupan beriman, kita juga selalu diundang untuk mengalami pembaharuan hidup. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, kita menjadi baru seperti Kristus. Itulah yang menjadi arah dari pembaharuan diri kita. Model dari perubahan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Tentang perubahan diri ini, satu tokoh yang perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, yaitu Paulus, yang kita kenal sebagai Rasul Kristus dengan karya penginjilan yang luar biasa. Paulus sebelum ia mengalami perubahan diri bernama Saulus. Dia adalah orang Yahudi yang taat. Dia menjadi bagian dari golongan Farisi. Dan dia punya kebencian yang luar biasa terhadap Kristus dan pengikutnya. Tidak disebutkan mengapa ia benci. Tetapi kemungkinan karena ia terbawa arus, baik pemahaman, keyakinan, ideologi, dan juga gerakan secara masif oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus? Dalam teks yang kita baca, ini adalah momen perubahan Saulus. Kristus menjumpai Saulus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan Saulus segera dengan spontan bertanya, siapa engkau, Tuhan? Maka Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita, kadang perubahan itu sering kita tunda. Ada orang yang berulang kali mengatakan, saya mau berubah, tapi pada kenyataannya tidak pernah terjadi perubahan. Maka hari ini kita belajar, ketika Tuhan menghendaki, maka perubahan itu terjadi secara spontan, melalui peristiwa yang tidak pernah diduga sebelumnya. Itulah yang dialami oleh Saulus. Ia yang sedang begitu bersemangat untuk pergi menganiaya orang-orang percaya, saat itulah Tuhan menjumpai Saulus. Dia rebah, dan ketika ia bertanya, Yesus langsung menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Sehingga Saulus tidak dapat berkata apa-apa. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Saulus menjadi buta. Dalam kebutaan itulah Saulus bisa melihat dengan jelas siapa Yesus. Dia kemudian dituntun untuk pergi dan dia menyatakan komitmennya. Dia menerima Yesus dan dia menjadi utusan Kristus untuk mewartakan Injil bagi bangsa-bangsa, khususnya bangsa-bangsa non-Yahudi.
Bapak Ibu yang terkasih, kembali pada tema kita, perubahan diri. Firman Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk tidak menunda perubahan itu sendiri. Mungkin kita merasa masih banyak waktu. Saudara-saudara, sebagai orang muda, mungkin melihat umur masih panjang. Tapi sesungguhnya kita tidak pernah memiliki waktu. Mari bersegera sambut panggilan Tuhan untuk mengalami perubahan. Mungkin ada peristiwa tidak terduga yang bisa kita alami. Tapi jangan sampai kita terlambat dan jangan sampai pada akhirnya kita mengalami penyesalan. Saudara-saudara di dalam Kristus, ingatlah bahwa perubahan itu sendiri bukan untuk Tuhan, tapi perubahan itu adalah untuk diri kita. Kebaikan bagi diri kita, keuntungan bagi diri kita. Karena dengan perubahan itu, percayalah, hidup saudara dan saya akan menjadi lebih baik. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan hidup yang mendatangkan berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di dekat dan di sekeliling saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Kami yang kadang menunda perubahan. Kami yang kadang merasa masih banyak waktu. Dan kami menghabiskan waktu itu untuk kesenangan kami. Hari ini melalui kehidupan Saulus yang mengalami perubahan ketika Tuhan menjumpainya. Maka kami pun memejamkan mata. Dan dalam kegelapan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih karunia dan mengundang kami untuk segera melakukan perubahan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang beri kekuatan bagi kami untuk sungguh-sungguh dibaharui, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Oma Opa dan anak-anak. Sampai bertemu kembali dalam seduh yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.